Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya kita bahas ini yaitu Motorola G45. Nah, sekarang kita mau bahas nih brand yang lumayan terkenal juga, tapi nggak ada resmi di Indonesia untuk saat ini. Tapi kedepannya kita nggak tahu ya, apakah dia bakalan masuk resmi dengan harga yang terjangkau. Nggak tahu kedepannya. Nah, kalian masih penasaran apa smartphone-nya? Oh ya, ini kita beli bekas ya dengan harga cuma 800 ribuan. Ya, penasaran aja saya belinya ya, karena mau nyobain UI-nya. Nah, kalau kalian penasaran tentang HP ini dan gimana spesifikasinya, apakah masih bisa dipakai atau tidak, ya udah saksikan video ini sampai habis ya. Saya mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya, biar teman-teman tahu apa isi dalam paket penjualannya. Oke, kita dapat kardus saja. Oh ya, ini kayaknya kondisi batangan ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat nih. Nah, beli-beli seperti itu pastikan ada video unboxing, jadi kalau ada apa-apa itu lebih gampang klaimnya ke seller atau ke Shopee-nya. Oke, ada HP-nya. Dan apa nih? Oh, dikasih kabel aja ya. Dikasih kabel data, USB Type-C. Semoga hidup unitnya. Saya agak was-was nih sama beli HP ini. Karena nggak ada yang beli, saya aja beli pertama. Karena kemarin kita bahas HP bekas juga ya, makanya direkomendasikan Mas Shopee HP bekas gitu loh. Kabelnya seperti ini aja. Dan ini unitnya. Wow. Kok cakep sih? Ini kok bisa cakep gini sih? Oke, kalian tahu lah ya, OnePlus. Moga ini bukan produk palsu ya, moga ya. Kok kondisinya mulus banget sih? Ini mencurigakan nih AW24 nih. SIM slotnya nggak ada. Nih nggak ada SIM slotnya teman-teman ya. Tuh. Nih saya dapetin di harga 874.000 ya. Agak aslinya sih 890, dapat bocor-bocor dapetnya segini. Kita coba hidupin deh. Kok saya agak dagdikduk ya. OnePlus. Ini kok SIM-nya nggak ada nih. Oke, kondisinya mulus banget sih ya. Saya nggak tahu nih HP bekas apa ini. Ya, tunggu nih biar hidup. Saya karena penasaran aja ya sama brand ini, karena saya nggak pernah bahas sama sekali dari dulu OnePlus gitu ya teman-teman ya. Kalau di Arkom sih lebih sering bahas ini juga. Kalau ada yang baru pasti di Arkom bahas ya. Kalau saya sih enggak teman-teman. Wow. Ntar kita swipe up dulu. Agak sedikit lemot. Dari tampilan oke teman-teman. Ini kok SIM tray-nya nggak ada. Gimana saya mau nyoba nih? Tuh, enak loh. Wow. Kita coba masuk ke setting dulu. Terus kita lihat paling bawah about phone. Ini ya. Pakai Snapdragon 480, storage-nya 4GB, internalnya 64GB, kameranya triple kamera, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz, Full HD+, dan ini udah 5G teman-teman ya. Jadi kan ini beruntung banget saya dapat harga segini nih. Cuma ya SIM card-nya nggak ada gitu loh. Kok jualannya gini sih? Tinggal kasih aja, kenapa ya? Kosong, nggak ada gitu. Padahal dari tampilan cakep banget tuh. Wow, keren sih ya. Ya udahlah, gitu aja sih ya. Kita mau install beberapa aplikasi dulu buat uji coba smartphone-nya. Apakah ini asli atau enggak, tapi saya nebak sih ini asli namanya. Dari tampilan enak banget tuh. Full HD enak banget layarnya tuh. Ya, saya mau konekkan ke WiFi dulu. Saya mau install beberapa aplikasi dan mau testing smartphone-nya. Ntar saya balik lagi ya buat bahas lebih detail. Ini dia tampilan awal dari smartphone OnePlus Nord N200 5G. Smartphone 5G di zamannya yang harganya lumayan tinggi ya, di harga 5 jutaan untuk varian RAM 4 dengan internal storage di 64GB. Dan ini nggak masuk secara resmi ke Indonesia ya. Dan ini kita beli bekas, dan bekasnya mungkin dimasukin secara nggak sah dari seller-sellernya, makanya IMEI-nya nggak terdaftar. Dan kalau kita cek IMEI-nya, ini dia pakai IMEI dari Samsung Galaxy A15. Dan ini sellernya lupa kirim buat slot SIM card-nya. Udah saya mintain sih ya. Nah, ini smartphone harganya sekarang kita beli di Shopee dengan harga cuma 800 ribuan aja. Varian RAM 4 dengan internal storage di 64GB. Yang menurut
menurut saya sih secara desain dan kemulusan worth it banget. Cuma ya ini jadi minusnya ya, belum dikirim sama sellernya, yaitu slot buat masukin SIM cardnya. Nah, untuk dimensi ya compact ya, 8,3 mili untuk ketebalannya dan beratnya cuma di 189 gram. IP rating nggak ada di HP ini dan materialnya masih plastik-plastik gitu. Dan untuk UI-nya gimana bang? Untuk UI-nya nggak ada iklan sama sekali karena menurut saya ini plek-ketiplek kayak punya Oppo teman-teman ya untuk UI-nya. Kita cek di onboard phone yang menggunakan Android 11 masih ya. Dan di sini tuh dia menggunakan Oxygen OS ya. Untuk UI-nya namanya adalah Oxygen OS 11. Kalau di Oppo kan Color OS ya gitu ya, teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Dan menurut saya sih tampilannya oke-oke ya. Ada tampilan menunya, ini bisa dilihat ada Wi-Fi, Bluetooth, NFC ada juga di sini. Kemudian sini ada display dan settingan display juga lumayan banyak teman-teman ya. Dan secara warna ini saya lihat warnanya kayak ke krem ke pink gitu ya, teman-teman gitu nggak? Padahal untuk reading mode-nya kita nggak hidupin teman-teman ya. Nih, kalau reading mode-nya kita hidupin ya warnanya kayak ke krim-krim lebih gini gitu loh. Kita coba hidupin ya. Nih ada settingannya ternyata nih, mau ini atau yang Anda bisa lihat warnanya lebih ke krim gitu. Dan kita juga bisa rubah otomatis, kita matikan aja lah teman-teman. Ini sih udah enak-enak aja sih untuk layar ya. Terus sini settingannya banyak banget ya. Tuh. Kemudian kalau di bawahnya ada customize, buat gambar-gambar ya, wallpaper gitu. Kemudian bawahnya ada sound, ada button main gesture, security, baterai, storage, account, Google ya. Gitu aja settingannya teman-teman, simple itu. Dan kita lanjut pembahasan berikutnya adalah di bagian dari layarnya. Nah untuk layar, saya kiranya layarnya masih SD Plus gitu ya. Pas pertama kali unboxing, ternyata pas kita cek ternyata sudah Full HD. Yang mana bakalan dapetin ya warna yang oke teman-teman ya. Tuh. Menurut saya sih udah cukup banget, layarnya nggak terasa kurang. Dan di sini tuh sudah dapetin PPI yang lumayan tinggi ya, di 403 PPI. Kita cek menggunakan display info lah teman-teman ya, lebih detail ya untuk layarnya. Ukuran layarnya di 6,56 inch dan ini ya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Dan di sini tuh refresh rate-nya udah 90 Hz. Kemudian kalau kita cek bawahnya lagi untuk touch sampling rate-nya sampai di 180 Hz ketika kita testing ya, itu 180 Hz. Dan untuk brightness nits-nya ya, pitch brightness-nya ini sampai 500 nits. Kita nggak tahu berapa sih ya, saya cek-cek juga nggak kelihatan detail berapa sih maksimal brightness-nya gitu. Kalau kita cerahin hasilnya seperti ini, emang cerah sih, lumayan sih ya. Oke, terus kalau kita cek di sini untuk multi touch-nya, multi touch dia sampai 10 sentuhan teman-teman, jadi udah oke banget. Kemudian di sini untuk nonton Netflix tentunya nggak dapetin security level L1 ya, masih security levelnya di L3, jadi belum Full HD untuk nonton Netflix. Nah itu aja untuk security layarnya, maksudnya adalah pelindung layarnya. Ini nggak dijelasin apa ya, kuning Google Glass atau enggak. Jadi kalau kalian beli ini saya sarankan beli screen protector biar melindungi layarnya. Oke, kita langsung aja buat nonton YouTube. Nah untuk YouTube bisa mutar video sampai 1080p di 60 fps dan hasilnya seperti ini. Dan secara warna sih oke lah teman-teman, nggak mal-malin juga, apalagi ini sudah Full HD jadi dapetin warna yang cukup bagus. Dan suaranya juga lumayan kenceng, jadi buat entertain sini udah cukup banget. Nah gitu ya, kalau pakai nonton YouTube lumayan puas juga nih. Nah kita lanjut buat bahas bagian performanya. Performanya kalian pasti nggak nyangka sama sekali di harga 800 ribuan ya, kondisi bekas ya. Nah ini sudah support 5G, cuma ya buat slot SIM cardnya nggak dikirim. Saya nggak tahu gimana sellernya, cuma udah saya minta ya. Dan kita langsung aja bahas yang lain, yaitu adalah di bagian hardware-nya. Nah untuk hardware-nya dia menggunakan chipset yang menurut saya lumayan ngebut teman-teman ya. Dan ini jarang banget kita bahas chipset ini, yaitu menggunakan Qualcomm Snapdragon 480
dengan pabrikasi di 8 nanometer dan CPU-nya pakai 6X Kirin 460 A55 1,8 GHz sama 2X Kirin 460 A76 di 2,0 GHz. Dan di sini tuh untuk GPU-nya menggunakan GPU yang menurut saya sih udah lumayan ngebut, yaitu Adreno 619. Kita coba testing ya buat skor benchmark-nya. Terus yang paling spesial adalah RAM-nya 4 GB dengan internal 64 GB. Yang spesialnya adalah tipenya sudah UFS, jadi bukan eMMC teman-teman ya. Jadi menurut saya sih udah oke lah di kelas harganya. Nah kalau kita lihat baterainya ini awet teman-teman ya, baterai 5000 mAh dengan dukungan charger 18 watt. Ini ya, menurut saya sih ini awet banget dan saya kira ini adalah unit baru teman-teman ya, karena secara kemulusan ini lumayan mulus ya, nggak ada namanya lecet-lecet nih. Dan baterainya awet banget kayak HP baru gitu. Dan di sini tuh biar dilihat nih slot buat chargernya masih mulus sekali. Dan saya jamin ini adalah HP baru yang dimasukkan secara nggak resmi ke Indonesia dan dijual gitu ya. Dan menurut saya sih oke ya. Ya sayangnya ini minusnya ini ya, slot SIM card nggak dikirim. Jadi kita nggak bisa uji coba nih buat ya kartunya. Dan ini sudah kita cek IMEI-nya, dia pakai IMEI Samsung Galaxy A15 namanya. Dan di sini tuh untuk fitur lainnya sudah ada fingerprint ya, udah ada fingerprint di HP ini, set fingerprint yang berfungsi dengan baik dan lumayan cepat. Tuh. Dan di sini tuh sudah menggunakan Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, sudah ada NFC di HP ini juga. Jadi kalau kalian pengen hidupin ya tinggal hidupin aja buat NFC-nya. Terus kita lihat di bagian sensor-sensornya teman-teman ya. Dan kalian nggak bakalan nyangka ini sensornya lumayan lengkap di kelas harganya. Yang mana kalau kita beli HP 800 ribuan kan biasanya sensornya itu nggak lengkap. Ini lumayan lengkap ya. Nih kita lagi buka. Nih ini lengkap ya, orientasi sensor ada, pressure sensor ada, magnetic sensor ada, dan lain-lain juga ada. Dan giroskopnya sudah hardware teman-teman ya, bukan software. Jadi kalau kalian pakai rekam videonya tuh agak sedikit stabil ya ketimbang yang tanpa giro ya. Biasanya kalau tanpa giro tuh goncangannya keras banget. Kalau ini tenang, hasilnya pasti bagus. Kita coba testing ya. Terus kita lihat nih buat multi-tos lagi sih. Kita lihat di bagian Antutu benchmark-nya. Nih, biar teman-teman tahu ya, makanya saya bilang di bagian performanya sedikit ngebut nih. Kalian bakal shock nih sama skor Antutunya. Ya 300 ribuan, ya hampir di atas Helio G85, di atas Unisoc T616, 615, T606 ya lebih tinggian ini ya. Kalau kita bandingin sama Helio G99 emang di bawahnya. Nah, kalau kita cek lebih detail sedikit nih untuk skor yang lebih detail, ini CPU dapat di 119.000, GPU dapat di 67.000, memori dapat di 68.000, dan UX dapat di 80.000. Dan kita juga testing buat skor GPU-nya biar kita tahu nih skor Adreno 616-nya berapa sih. Nah, dapat skor hampir 900 ribuan ya, hampir sejutaan ya menurut saya. Menurut saya sih udah ngebut. Biasanya kan HP-HP segitu tuh skor Antutunya di 700 ribuan, jadi ini hampir 900 ribuan. Yang mana buat gaming sih mestinya udah cukup. Nah, kita sudah install 3 gaming buat uji coba, yaitu Genshin Impact, game Mobile Legends, dan game PUBG. Kita masuk aja ke game Genshin Impact dulu. Oke, ini udah masuk ke game Genshin Impact. Kita settingannya pakai lowest teman-teman ya. Kita hanya uji coba aja apakah masih bisa nih Snapdragon ini pakai main game Genshin Impact nih. Coba main. Masih playable di main kayak gini ya. Kalau di Semeru kayaknya enggak sih. Tuh, kelihatan lag-nya ya. Tuh lag-nya lagi. Ya ini pemaksaan sekali sih ya main game ini. Emang nggak selancar kayak MediaTek Helio G99 gitu. Ini setidaknya bisa main lah. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau pas jalan-jalan seperti ini masih lancar aja, tapi pas bermain ketemu musuh kayak tadi itu bakalan terasa frame dropnya gitu. Kita cerahin lagi ya, kurang cerah ya. Oh emang lagi gelap nih teman. Ya, secara performa sih masih oke teman-teman ya. Masih bisa main Genshin Impact. Menurut saya sih HP apapun yang bisa main Genshin Impact tuh performanya udah lumayan ya. Kalau Genshin Impact nggak bisa ya, menurut saya performanya masih kurang ya. Menurut saya gitu teman-teman. Nah gitu aja untuk testing game Genshin Impact. Kita lanjut pengujian berikutnya adalah game PUBG Mobile. Kita mau tes gironya aktif apa bagus atau enggak ya. Game kedua adalah game PUBG Mobile teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya lumayan sih ya, dapat di Smooth Ultra atau enggak di SD High teman-teman ya. Kita pakai style realistik dan di sini tuh gironya kita sudah aktifkan.
Nih gironya udah hardware teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya ini bang gironya gimana bang? Ini udah hardware. Oke kita langsung aja testing. Dan HP-nya nggak panas sebenarnya. Chipsetnya lumayan oke nih, Snapdragon 480 ini ada. Gironya udah hardware tuh. Semut banget sih. Jarang banget nih kita dapetin HP 800 ribuan gironya udah hardware ya. Kondisi bekas pun sulit nyarinya gitu loh. Ya kayak gitu ya untuk testing game PUBG Mobile. Saya puas sih untuk main game di sini ya, karena gironya udah hardware dan secara performa juga udah lumayan. Nah kita lanjut, game berikutnya adalah game yaitu Mobile Legends. Game berikutnya adalah game Mobile Legends teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya seperti ini ya, super ultra. Lumayan ya. Dan kita langsung aja masuk ke gamenya, jalan dulu ya. Ya kita testing game Mobile Legends iseng-iseng aja teman-teman ya. Nah untuk nampilin DPS mungkin saya buatkan video terpisah aja ya. Atau enggak ya, nggak usah lah ya teman-teman. Dan secara tampilan sih enak aja teman-teman ya, masih bagus, gak malu-maluin kok nih kalau dipakai nih. Cuma sayangnya kalian harus wifi only gitu loh. Kena. Tuh, detailnya lumayan bagus sih. Ya kayak gitu untuk testing game Mobile Legends namanya, dan lancar-lancar aja sih. Dan secara panas juga HP ini nggak begitu panas. Kita sudah uji coba 3 gaming, kita lihat panasnya dulu ya, biar teman-teman tahu nih. Tuh, hanya di 38 derajat Celcius, 36, 37 ya. Tuh mentoknya 37. Jadi nggak begitu panas. Terus bagian depannya tuh hanya 34 teman-teman ya. Beda nih sama chipset yang kita bahas kemarin, yaitu Snapdragon seri 8 memang panas ya sampai 40. Kalau ini hanya di bawah 40. Nah gitu aja untuk testing gamingnya. Kita lanjut testing berikutnya. Nah itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang di bagian performanya. Kita lanjut ke bagian kamera. Nah kameranya sudah dikasih 3 kamera kayak gini, dengan kamera utama di 13 megapiksel, kamera kedua 2 megapiksel, dan 2 megapiksel untuk depth-nya. Dan ini bisa ngerekam di 1080p di 30fps, dan ada gyro AIS-nya, dan di kamera depannya adalah di 16 megapiksel, hanya bisa ngerekam di 1080p di 30fps, nggak ada AIS-nya kamera depannya ya, jadi kamera belakang aja yang ada AIS-nya. Nah kita mau cek nih buat hardware yang dipakai dari kameranya sebelum bahas ke UI kameranya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di sini untuk kamera belakangnya menggunakan OmniVision ya sama Galaxy Core, dan kalau kamera depannya dia menggunakan 16 megapiksel Sony IMX471. Ntar kita coba lihat hasilnya bagus atau tidak. Nah, kita masuk ke UI kameranya. Nih, kita sudah uji berapa sih ya buat testing. Oke, keluar lagi dia. Nah, nih, di sini tuh settingannya di sebelah kiri ini ada mode naik ya, bisa zoom 2 kali sama 3 kali. 5 kali teman-teman ya. 5 kalinya lebih pecah ya, 2 kali udah oke sih. Kemudian ada video, sama juga bisa zoom in ya,
buka zoom ya, zoom yang lebih lebar. Tuh seperti itu. Diperbesar gitu ya. Cuma di sini itu nggak ada kamera ultrawide-nya. Dan perekamannya mentoknya di 1080p di 30 fps saja. Belum bisa support 4K. Terus di sini tuh ada foto, ada portrait, dan ada more. More pilihannya seperti ini aja. Nah, kita coba aja ya untuk kamera sedikit, hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari OnePlus teman-teman ya. Kita rekamnya di 1080p di 30 fps. Untuk fokusnya oke lah ya. Nah, HP ini tuh menurut saya sih menarik ya. Dan spesifikasinya lumayan oke juga. Kemudian dari performanya itu kita lihat oke juga ya. Antutu juga dapat lumayan gitu ya. Saya nggak ngira nggak dapat yang bagus juga. Dan kalau hasil kamera kok bagus ya. Ntar. Wow, ada steady-nya ya. Kok enak banget sih. Tuh bisa dilihat teman-teman. Hasilnya bagus ya. Nah, untuk kamera depannya, kamera belakang maksud saya, kok bagus sih? Bisa di zoom juga, zoom 2 kali, zoom 5 kali juga. Ya, cuma 5 kali pecah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita coba rekam muka saya biar teman-teman tahu hasilnya. Nah, ini hasil rekam muka. Jadi kalian bisa tahu hasil kameranya bagus atau tidak dari kamera OnePlus ini. Gitu ya. Nah, cuma ada karaoke nih. Kalian bisa dengar suaranya, masih gak imbang banget. Nah, gitu aja untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depannya teman-teman ya. Dan ini adalah sampel kamera depannya, hasilnya seperti ini. Untuk kamera depannya sih standar aja. Untuk warnanya sih agak buram-buram gitu. Tapi oke lah ya teman-teman ya, wajar. Kita dapat harga bekas saja. Kalau beli baru sih kayaknya kurang worth it teman-teman ya. Tapi karena ini kondisi bekas dan ini ada minus juga, jadi dapat seperti ini. Untuk pakai jalan, hasilnya seperti ini ya, bergoncang. BBI kamera belakangnya sih teman-teman ya. Nah, gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita coba foto hasilnya seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang OnePlus Nord N200 5G ini. Smartphone yang kita dapetin di harga cuma 800 ribuan aja. Nah, smartphone itu menurut saya kondisinya masih baru ya. Jadi dimasukin secara nggak sah ke Indonesia, jadi IMEI-nya nggak secara resmi. Kalau IMEI-nya ini secara resmi, saya jamin baru aja tayang videonya ini, stoknya udah nggak ada di pasaran lagi. Tapi ya karena ini nggak resmi ya, HP-nya kayak gini aja yang kita dapat teman-teman, harga 800 ribuan. Nah, yang lainnya sih oke-oke aja. Dari spesifikasi, kemulusan, desain, kamera, saya nggak ada terlalu menjelekkan karena emang harganya murah. Yang saya sesalkan adalah slot SIM card-nya nggak dikirim. Ini nggak tahu kenapa ya, apakah pas uji coba dia lupa masang atau emang sengaja nggak pasang SIM card-nya. Dan kita sudah proses refund ya untuk slot SIM card-nya biar dikirim ke kita. Biar kita bisa uji coba nih 5G-nya apakah berfungsi baik atau tidak. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau kalian pengen paksa beli maksudnya, bisa cek link ada di deskripsi. Ya, risikonya seperti yang tadi saya bilang. Ini slot SIM card-nya dikirim, saya nggak tahu kenapa ya sellernya nggak ngirim gitu ya. Nah, dari dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya. Oh ya, satu lagi. Ini bukan garansi resmi. Jadi ini adalah HP bekas. Nah, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.